Memberi nasihat hidup adalah hal yang rumit. Seringkali, nasihat terbaik yang dapat diberikan siapapun adalah bahwa hidup ini terlalu rumit dan tidak dapat diprediksi untuk ditentukan dengan seperangkat aturan sederhana. Meskipun itu tidak menghentikan kita untuk mencoba. Sudah menjadi sifat manusia untuk memaksakan aturan dan prinsip ke dalam dunia di sekitar kita. Kamu ingin hidup masuk akal. Kamu ingin mematuhi pola yang berulang dan rutinitas yang teratur. Tetapi, itu bukan cara hidup yang sebenarnya, bukan? Baik atau buruk, sebagian besar nasihat hidup tidak jelas dan tidak langsung seperti kehidupan itu sendiri. Tetapi, itu tidak berarti inti kebijaksanaan ini tidak berguna atau tidak membantu. Bagi banyak orang, mereka adalah cahaya penuntun, memungkinkan kamu memahami dunia membingungkan yang terbentang di sekitar kamu. Inilah nilai sebenarnya dari nasihat hidup. Itu tidak dirancang untuk memberi kamu seperangkat aturan yang tepat, atau untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kamu. Sebaliknya, rahasia kehidupan yang kamu dengar dari keluarga, guru, dan mentor hadir untuk membantu kamu dan menghindarkan kamu dari melakukan kesalahan yang sama seperti orang-orang sebelum kamu. Jadi, ingatlah 10 prinsip ini. Nomor 1. Karakter versus reputasi. Apakah kamu sering khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang kamu? Kamu membuat segala macam pengorbanan untuk meningkatkan reputasi kamu. Kamu mungkin mendapatkan kepuasan dari kebaikan yang dilihat orang lain dalam diri kamu. Tetapi, apakah kamu melihat jumlah kebaikan yang sama dalam diri kamu? Dalam hidup ini, siapa kamu sebagai pribadi jauh lebih penting daripada yang orang pikirkan tentang kamu. Orang lain mungkin tidak menyukai kamu, memandang rendah kamu, dan meremehkan kamu. Tetapi, satu-satunya hal yang penting adalah apakah kamu menghargai diri sendiri atau tidak. Karakter kamu akan selalu lebih berharga bagi kamu daripada reputasi kamu. Selama kamu tetap menjadi tipe orang yang benar-benar kamu sukai, kamu bisa bangga pada diri sendiri dan percaya diri dengan keputusan kamu. Nomor 2. Kesalahan yang tak terelakkan. Dalam hidup, kesalahan tidak bisa dihindari. Tidak ada seorang pun di dunia yang menjalani hidup mereka tanpa mengacau. Bahkan orang yang paling sukses pun pernah gagal lebih dari yang kamu sadari. Mereka mengatakan hal yang salah. Mereka telah membuat keputusan bodoh. Mereka telah mengambil resiko dan jatuh. Kesalahan ini dalam banyak hal merupakan bagian penting dari kehidupan. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan kamu. Semuanya memiliki kekurangan. Semua orang membuat kesalahan, kecuali kamu mau menerima kesalahan itu dan belajar darinya. Kamu mungkin menyanyiakan hidup kamu mengejar visi kesempurnaan yang tidak ada. Nomor 3. Takut melepaskan. Kamu, seperti banyak orang, menghabiskan hidup kamu, mencoba untuk mempertahankan hal-hal sebagaimana adanya. Kamu mungkin takut akan perubahan. Kamu mungkin khawatir bahwa melepaskan apa yang kamu miliki sekarang akan membuat kamu dipenuhi penyesalan. Misalnya, kamu mungkin memiliki pekerjaan yang nyaman tetapi tidak memuaskan. Atau mungkin kamu bertahan dalam suatu hubungan yang kamu tahu jauh di lubuk hati tidak cukup kuat untuk bertahan lama. Meskipun terdengar menakutkan, perubahan adalah hal yang baik. Perubahan adalah satu-satunya cara hidup kita menjadi lebih baik. Jika kamu membiarkan hal-hal seperti sekarang, tidak ada yang akan berubah. Dan di kemudian hari, itulah yang paling kamu sesali. Bukan resiko yang kamu ambil, bukan kesalahan yang kamu buat, tapi sepanjang waktu, kamu menyanyiakan rasa takut untuk melepaskannya. Nomor 4. Jangan menjadi duplikat. Kita semua ingin menyesuaikan diri dan diterima oleh komunitas kita. Jadi, kamu membuat pilihan yang kamu percaya akan diterima dan dikagumi oleh orang-orang. Akibatnya, banyak dari kita yang sangat sadar akan apa yang populer, tapi butuh seumur hidup untuk mempelajari pelajaran yang kuat tentang menyesuaikan diri. Itu tidak memuaskan atau bermakna seperti yang kamu pikirkan. Yang benar adalah bahwa meniru orang lain tidak akan pernah memberi kamu rasa identitas yang kuat, seperti yang kamu inginkan dan butuhkan. Di hampir setiap situasi, lebih baik menjadi diri sendiri dan membuat pilihan sendiri, daripada mengikuti jejak orang-orang di sekitar kamu. Jadi, jadilah unik, jadilah individu,
dan banggalah pada hal-hal yang membuat kamu berbeda. Nomor 5. Sikap adalah segalanya. Cara kamu mendekati suatu pengalaman benar-benar mengubah persepsi dan suasana hati kamu. Jika kamu pesimis dan menyalahkan diri sendiri, kamu tidak akan mendapatkan pengalaman yang baik atau menemukan kesuksesan yang kamu dambakan. Di sisi lain, jika kamu positif dan antusias, apapun yang kamu lakukan tidak masalah. Kamu akan selalu mendapatkan sesuatu yang positif dari pengalaman itu. Dalam banyak hal, hidup adalah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Jika kamu mengharapkan yang terburuk akan datang. Tetapi, jika kamu mencari kebahagiaan di dunia dan menyebarkan kepositifan, kamu pasti akan menemukan kebahagiaan yang sama kemanapun kamu pergi. Nomor 6. Alasan berbuat baik. Kita semua tahu bahwa membantu orang adalah hal yang baik untuk dilakukan. Namun, kita menghindari membantu orang kecuali ada alasan yang jelas untuk melakukannya. Tapi inilah kebenarannya, kamu tidak perlu alasan untuk melakukan hal-hal baik. Jangan menunggu izin untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Jika kamu ingin berbuat baik di dunia, kamu bisa memulainya kapan saja. Misalnya, mengapa tidak menjadikan membantu orang sebagai bagian rutin dari hidup kamu? Buatlah pilihan untuk membantu seseorang hanya karena kamu bisa. Sebarkan kebaikan karena kamu memiliki kebaikan untuk memberi. Kamu tidak hanya akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik, tetapi kamu juga akan belajar menghargai orang-orang dan hal-hal yang kamu miliki. Nomor 7. Kritikus yang tepat. Ketika kamu menginvestasikan hati dan jiwa kamu pada sesuatu, hal terakhir yang kamu inginkan adalah dikritik. Mendengarkan kritik dapat memberi kamu pelajaran berharga. Ada dua jenis orang kritis di dunia. Beberapa kritikus akan menyerang pekerjaan kamu untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Tetapi yang lain hanya mengkritik pekerjaan kamu untuk membantu kamu menjadi lebih baik. Ini adalah jenis orang yang kamu butuhkan dalam hidup kamu. Kalau tidak, kamu seperti banyak orang, mungkin menjalani seluruh hidup kamu dalam kotak yang dangkal. Tidak mampu melihat masalah tepat di depan kamu. Sesekali, apapun itu, jangan lari dari kritik, terutama yang baik. Selalu mencoba untuk mempertimbangkan apa yang ditawarkan teman dan rekan kamu. Dengarkan kritik konstruktif mereka, dan kamu mungkin menemukan cara baru untuk tumbuh dan berkembang. Nomor 8. Nikmati momen kecil itu. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk memikirkan dan menekankan keputusan besar dalam hidup kita. Kamu khawatir tentang masa depan. Kamu berpikir tentang jalur karir, hubungan, dan tempat kamu di dunia. Tetapi, seberapa sering kamu menikmati hal-hal kecil dalam hidup? Seringkali, hal terbaik dalam hidup bukanlah keputusan besar atau pengalaman yang mengubah hidup. Itu adalah saat-saat kecil ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Tidak peduli seberapa sibuknya hidup kamu atau seberapa besar tekanan yang ada di pundak kamu. Jangan pernah lupa untuk menghargai hal-hal kecil, karena momen kecil dan indah itu membuat hidup layak dijalani. Nomor 9. Hidup penuh kejutan. Seringkali, kejutan terbesar terjadi saat kamu tidak mengharapkannya, dan tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk mengubah atau mencegahnya. Alih-alih mencoba mengendalikan pasang surut kehidupan kamu yang tidak dapat diprediksi, mengapa tidak fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan? Lingkungan kamu mungkin berubah. Orang-orang di sekitar kamu akan datang dan pergi. Namun, melalui setiap tahap kehidupan, kamu akan selalu memiliki kendali atas diri kamu sendiri. Dengan kata lain, kamu selalu bisa membuat pilihan yang baik dan menjadi orang yang kamu banggakan. Terlepas dari keadaan kamu atau kejutan yang menghampiri kamu selalu memiliki kekuatan untuk berbuat lebih baik, hidup lebih bahagia, dan membuat hidup kamu berharga. Nomor 10. Nilai dari sebuah istirahat. Banyak orang sangat menghargai kerja keras dan disiplin diri. Kamu memaksakan diri untuk bekerja berjam-jam, menginvestasikan setiap upaya dan mendorongnya sekuat tenaga. Tetapi kebanyakan orang tidak menyadari bahwa hidup ini lebih dari satu hari kerja yang panjang. Sebenarnya, istirahat dan relaksasi sama berharganya dengan kerja keras dan disiplin diri. Istirahat misalnya, memberikan udara segar yang diperlukan, memberi kamu perspektif tentang masalah kamu, dan membantu kamu menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin.
Beristirahat sesuai kebutuhan juga membantu kamu menghindari kelelahan fisik dan emosional yang dapat berdampak jauh lebih besar pada hidup kamu. Tanpa istirahat dan liburan, kamu tidak bisa melakukan yang terbaik. Jadi jangan ragu untuk beristirahat saat kamu membutuhkannya. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.